Selamat datang. Pada kesempatan kali ini, kita akan melangkah lebih jauh, meningkatkan kemampuan observasi kita dari sekedar pengamatan biasa menjadi sebuah analisis yang ilmiah dan terstruktur. Oke, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang sangat umum. Kalau Anda melihat seseorang menyilangkan tangan, apa yang langsung terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan langsung lompat ke kesimpulan, orang ini pasti tertutup, atau marah, atau defensif. Tapi, benarkah interpretasi itu selalu tepat? Nah, disinilah letak masalah utamanya. Kesalahan paling fatal yang sering dilakukan seorang pemula adalah mengambil satu isyarat, seperti menyilangkan tangan tadi, dan langsung memberinya satu makna tunggal. Padahal ya, satu isyarat itu bisa berarti banyak hal. Bisa saja orang itu hanya merasa kedinginan. Atau mungkin posisi itu memang yang paling nyaman untuknya. Jadi untuk menghindari kesalahan tadi, kita akan membedah sebuah metodologi yang jauh lebih sistematis. Kita akan lihat dulu kesalahan umum para pemula, lalu kita akan dalami 3 aturan emas: baseline, cluster, dan konteks. 3 aturan inilah yang akan membawa kita menjadi seorang pengamat yang ilmiah. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, kesalahan pemula. Kenapa sih kita sering sekali salah dalam menafsirkan sinyal-sinyal nonverbal? Jawabannya sebenarnya sederhana. Itu karena kecenderungan alami otak kita untuk mencari jalan pintas dan menarik kesimpulan secepat mungkin. Memahami jebakan ini adalah langkah pertama yang sangat penting sebelum kita bisa membangun fondasi observasi yang benar. Nah, ini dia kerangka kerja disiplin kita. 3 aturan emas ini bukan sekedar tips ya, melainkan sebuah proses yang berurutan. Proses inilah yang akan mengubah kita dari seorang penebak menjadi seorang analis perilaku yang metodis. Aturan pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah baseline. Coba pikirkan, bagaimana mungkin kita bisa mengenali sesuatu yang tidak biasa jika kita tidak tahu apa yang biasa? Jadi, sebelum Anda bisa mengenali sebuah sinyal yang signifikan, Anda wajib, sekali lagi wajib tahu dulu apa yang normal bagi individu tersebut. Jadi, apa itu baseline? Sederhananya, ini adalah kondisi dasar perilaku seseorang dalam keadaan rileks. Setiap orang itu unik, ada yang normalnya sering berkedip, ada yang kakinya selalu bergerak. Baseline inilah yang menjadi titik acuan Anda. Tanpa mengetahui baseline, semua observasi Anda pada dasarnya hanyalah tebak-tebakan. Jadi, poin kuncinya di sini bukanlah pada perilaku itu sendiri, tapi pada perubahan yang terjadi dari baseline ketika sebuah stimulus atau topik tertentu muncul. Seseorang yang biasanya tenang mungkin saja jadi gelisah. Tapi jika dia menjadi sangat gelisah hanya saat ditanya tentang satu hal spesifik, nah itulah data yang sangat berharga. Baik, kita lanjut ke aturan kedua. Satu data, satu isyarat tunggal itu tidak bisa diandalkan, sama terapuh. Untuk mendapatkan pemahaman yang akurat, kita harus mencari pola, yaitu sekelompok isyarat yang terjadi secara bersamaan. Kita menyebut pola ini sebagai cluster. Coba bayangkan Anda sedang menyusun sebuah puzzle. Satu kepingan puzzle tidak akan memberi Anda gambaran apa-apa. Tapi ketika beberapa kepingan mulai disatukan, sebuah gambar utuh mulai terbentuk. Nah, dalam observasi perilaku, kita butuh setidaknya 3 sinyal yang saling menguatkan. Contohnya begini, kalau ada orang yang hanya menyilangkan tangan, itu belum tentu berarti apa-apa. Tapi coba perhatikan, jika di saat yang sama ia menyilangkan tangan, lalu tubuhnya juga condong menjauh dari Anda, dan bibirnya dikatupkan dengan rapat, nah sekarang Anda punya sebuah klaster yang kuat yang mengindikasikan rasa tidak nyaman atau defensif. Dan ini membawa kita ke aturan emas yang terakhir, yaitu konteks. Perilaku itu tidak terjadi di ruang hampa. Artinya, perilaku tidak bisa kita pahami tanpa mempertimbangkan situasi dan lingkungan di mana perilaku itu terjadi. Konteks itu ibarat bingkai dari lukisan yang sedang Anda amati. Tanpa bingkai, sebuah perilaku bisa berarti apa saja. Di mana interaksi ini terjadi? Apa hubungan antar individu di dalamnya? Apa yang terjadi sebelum dan sesudah perilaku itu muncul? Sebagai seorang pengamat yang cermat, kita harus membiasakan diri untuk berpikir kritis tentang semua faktor eksternal ini. Perhatikan contoh yang sangat jelas ini. Seseorang yang berkeringat di ruangan yang panas dan pengap, itu wajar kan? Itu respons fisiologis yang bisa kita abaikan. Tapi, bagaimana jika orang yang sama berkeringat di ruangan yang dingin ber-AC tepat saat Anda bertanya tentang laporan keuangan? Nah, keringat yang sama, tapi konteksnya berbeda. Disinilah keringat itu menjadi data yang sangat signifikan. Oke, sekarang mari kita rangkai semuanya. 3 aturan ini, baseline, cluster, dan konteks, ini bukan sekedar daftar periksa yang dicentang satu-satu. Bukan. Ketiganya harus diintegrasikan menjadi sebuah cara berpikir yang holistik dan menyeluruh.
Ada analogi yang menurut saya sangat pas. Sama seperti seorang dokter yang mengumpulkan berbagai data sebelum membuat diagnosis, seorang pengamat yang andal tidak akan pernah bergantung pada satu gejala saja. Kita harus melihat gambaran besarnya secara komprehensif. Dan ada satu hal yang sangat penting untuk kita garis bawahi. Tujuan dari penguasaan keahlian ini bukanlah untuk mencari-cari kesalahan atau untuk menghakimi orang lain. Sama sekali bukan. Sebaliknya, ini adalah sebuah perangkat untuk meningkatkan empati dan pemahaman kita terhadap sesama secara lebih mendalam. Dengan benar-benar memegang teguh 3 aturan emas ini, Anda sudah menempatkan diri Anda jauh di atas, katakanlah 90% orang lain, yang dalam observasinya masih sangat bergantung pada tebakan dan asumsi belaka. Anda sudah beralih dari sekedar melihat menjadi benar-benar mengamati. Anda telah meletakkan sebuah fondasi yang kokoh untuk melakukan analisis yang objektif, terstruktur, dan berbasis bukti. Nah, setelah fondasi yang kokoh ini kita miliki, barulah kita siap untuk melangkah ke level berikutnya. Ke sebuah pembahasan yang saya yakin paling ditunggu-tunggu, membedah proyektor utama emosi manusia. Iya, pada pembahasan berikutnya, kita akan menyelami dunia mikroekspresi dan sinyal-sinyal super cepat yang terpancar dari wajah, area yang sering disebut sebagai bagian tubuh paling jujur yang kita miliki. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kami harap penjelasan ini memberikan wawasan baru yang berharga. Jika Anda memang menikmati pendekatan analisis yang mendalam dan berbasis ilmu pengetahuan seperti ini, kami dengan tulus mengundang Anda untuk berlangganan saluran kami, Ruang Dosen. Dukungan Anda, baik itu dalam bentuk menyukai video ini, membagikannya kepada orang lain, atau mengaktifkan lonceng notifikasi, itu semua sangat berarti bagi kami untuk bisa terus menyebarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Baik, sekian untuk kali ini. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.